Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar fisika kuantum atau nama lainnya biasanya fisika modern. Ya, fisika modern. Sebelumnya Bapak ingat udah jelaskan kan perbedaan fisika modern dengan fisika klasik ya? Masih ingat ya? Ya, ada masa transisinya kan gitu. Nah, sekarang kita mau fokus ke fisika kuantum. Adapun yang mau kita kuasai nanti untuk hari ini nggak usah banyak-banyak dulu ya, dua dulu tentang apa tuh? Radiasi benda hitam sama memformulasikan hukum pergeseran Wien. Nah, ini dua, sebenarnya banyak lagi nanti ya, tapi hari ini dua aja. Yang sebenarnya ini berkaitan erat dengan ya, ditemukannya game tadi kan, gelombang elektromagnetik. Dengan ini kita bisa tahu panjang gelombang suatu cahaya atau gelombang atau apa ya, frekuensi gitu kan. Ada sinyal radio dan segala macamnya ini terkait ini ya, dan berkembang menjadi fisika modern yang pertama kita harus memahami atau mendeskripsikan yang namanya radiasi benda hitam. Nah, ya, kita bahas dulu yang pertama ya, radiasi benda hitam. Tulis dulu, radiasi benda hitam. Apa itu benda hitam? Nah, ini dulu definisi di fisika modern. Benda hitam itu apakah bendanya warna hitam? Enggak ya, jadi bukan karena warnanya hitam, tapi dia hanya sebuah istilah. Istilah begini ya, Bapak deskripsikan dulu ya. Kalau ada kotak, ya kotak, cocok nggak gambar kotak gini ya? Cocok ya kan, anak-anak ya? Ini kotak, jadi nggak harus hitam ya, tapi ini definisinya seperti ini. Ada cahaya masuk di kotak ini, ada lubang kecil ya, cahayanya masuk lewat lubang kecil itu tadi. Nah, kita ganti warna lah ya, cahaya masuk, dan cahaya ini masuk memantul-mantul di dalam kotak ini, sana kemari, nggak keluar-keluar. Artinya semua energi panas cahaya ini terserap sempurna. Jadi nggak ada yang keluar, cahaya yang masuk ke dalam kotak ini tidak bisa keluar, dia di dalam aja. Lama-lama benda ini panas, ya. Namanya disebut radiasi benda hitam yang sempurna. Jadi disebut benda hitam sempurna karena dia menyerap panas dengan sempurna ya. Kenapa tadi menyerap panas dengan sempurna? Kenapa dibuat hitam ya? Ini istilah, tapi memang pada faktanya sehari-hari kalau kita pakai baju warna hitam itu lebih terasa panas, cepat panasnya kan, dibanding kita pakai baju warna putih. Makanya ketika upacara itu anak-anak Bapak dipilih hari Senin itu pakaian yang warna putih, bukan berwarna seperti ini ya. Ini lebih cepat panasnya, apalagi hitam. Nah, itu dia. Jadi dia memang istilah, tapi kita harus memahami istilah itu bahwa ada penyerapan panas yang sangat sempurna. Yang akhirnya ini panas dan sangat panas, sesuatu yang panas akan menimbulkan radiasi. Nah, itu dia. Ya, misalnya gini ya, besi ya. Besi. Mungkin kalian pernah lihat tukang las kan? Tukang las ini ngasih api di besi ini. Ngasih api kan? Semprot api. Lama-lama apa yang terjadi? Nah, ini bercahaya nggak? Keluar nggak? Karena panas besinya, lama-lama ini mengeluarkan cahaya. Ya kan? Ada cahayanya. Bisa jadi cahayanya warna merah, biru. Mungkin kalau kalian lihat tukang las nanti ini besi ini berwarna-warni. Gitu. Ya, yang kena panas tadi. Jadi yang dikatakan benda radiasi benda hitam adalah tadi dia menyerap panas sehingga ini menghasilkan panas sangat panas, akhirnya dia menimbulkan radiasi. Ya. Menimbulkan pancaran. Pancarannya bisa berupa cahaya dan gelombang, gitu ya. Tapi ini dulu definisinya.
Simpelnya begini, penerapannya itu, nah, kalau kalian tahu bola lampu, ya kan? Di dalam ini ada gulungan yang kalau dibilang putus mati lampunya. Nah ini sebenarnya konsep radiasi benda hitam. Ini dibuat panas, ada kawat panas, akhirnya ini menimbulkan cahaya, nah, memancarkan cahaya lampu. Nah ini konsep di sini dia ada konsep menggunakan konsep radiasi benda hitam. Jadi dia dialiri panas, sangat panas, tapi ini sangat cepat prosesnya ya, karena dia sempurna menyerapnya. Akhirnya dia memancarkan cahaya, bisa warnanya putih ya kan, LED ya, yang kalian tahu LED dan seterusnya, atau kuning kan, dan seterusnya. Jadi itulah salah satu konsep radiasi benda hitam yang dimaksud. Jadi dia bisa menghitung intensitasnya. Jadi kumpulan panas ini yang tidak keluar tadi, yang bisa kita lihat adalah intensitasnya. Ya. Itu pakai hukum, Bapak jelaskan dulu, hukum Stefan Boltzmann. Pernah dengar nggak ini? Barusan, Pak. Oh, barusan. Jadi Stefan Boltzmann lengkapnya, hukum Stefan Boltzmann. Dialah yang memformulasikan ya, mendeskripsikan hitungan-hitungan radiasi benda hitam ini, dan dia hanya bisa menggambarkannya dalam bentuk radiasi yang disimbolkan dengan I ya. I radiasi. Rumusnya gini ya. Pangkat 4. Nanti Bapak jelaskan ya. Ini dulu. Bapak jelaskan. Ini I intensitas radiasi. Artinya seberapa terang, nah itulah kira-kira ya, seberapa terang cahaya yang dihasilkan dengan emisivitas. Emisivitas ini tadi tuh nilainya antara paling besar 1, paling kecil 0. 1 itu sempurna ya kan. Ini aja buat ya. 1 ini benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna emisivitasnya. Artinya semua energi itu terserap di benda itu. Jelas ya? Kalau sedang-sedang berarti belum sempurna. Apalagi 0, nggak ada yang serap. Nah, berarti nggak ada yang dipancarkan cahayanya kan gitu. Karena kalau dikalikan 0 semuanya 0 kan. Ini yang ada apa namanya? Ada yang gini ya. Nah, ada yang nuliskannya gini kayak tapi ada huruf S-nya gini. Tapi ada juga yang gini. Ya, terserah ya. Ini namanya tetapan Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann tadi orang yang mengamatinya. Udah ada nih ketentuannya kan. Nah, ini T suhu. Suhu dalam satuan Kelvin ya. Ingat nih, dia harus dalam satuan Kelvin. Jadi kalau ada soal Celsius, dia harus dirubah dulu ke Kelvin. Baru di pangkat 4 ya. Ini ada pangkat 4-nya. Ini kalau tidak salah Bapak 5,67 kali 10 pangkat berapa ya? Bapak lupa ya. 10 pangkat 7. Minus 8, Pak. 8 atau 7? Minus 8. 5,67 kali 10 pangkat minus 8, Pak. Nah, 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ya, itu ketetapan si Boltzmann, jadi udah ada angkanya. Gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Itu kenapa harus di pangkat 4 kan, Pak? Oh, itu ya. Itu tadi. Nah, nanti ini detailnya sebenarnya ke pergeseran Win ya. Jadi kalau dilakukan percobaan, ini ya. Ini berdasarkan percobaan, bukan karena kenapa harus pangkat 4. Dilakukan percobaan, dibuat hubungan suhu dengan pancaran banyaknya cahaya yang dihasilkan. Ternyata dia berbanding dengan T pangkat 4. Ini kan tadi misalnya ini ada besi ya, besi dipanaskan. Ini ada api kan dipanaskan. Ini kan lama-lama panas memancarkan cahaya kan besinya kan. Pernah lihat nggak tukang las? Kenapa? Udah ketika dia lihat, nah ditelitilah intensitas cahaya yang dihasilkan terhadap suhu. Ini kan lama-lama diukur suhunya kan gitu, berapa Kelvin gitu.
Nah, ditemukan ternyata intensitas itu berbanding dengan T pangkat 4. Ya, jadi bukan kenapa ya, karena memang dia hasil risetnya seperti itu ditemukan. Ya, Mbak ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, ada yang namanya daya. Kalau ini intensitas kan, ada yang namanya daya. Daya itu adalah apa? Kalau dia di Apa, Pak? intensitas, pancaran terhadap luas ya. Atau Bapak terbalik. Sorry, intensitas itu daya terhadap luas, ya kan? Berarti daya sama dengan intensitas dikali luas permukaannya gitu ya. Jadi I ya tinggal kali luas saja. Ini kan I-nya udah ada tadi ya. Ini kan. Nah, T pangkat 4. Ini A-nya luas ya. Bapak buat luas permukaan. Artinya gini, kalau ada bola lampu, luas permukaannya kan ini. Dia memancar ke segala arah kan. Nah, dari situ kita mengukur berapa daya yang dihasilkan. Makanya ukuran daya watt itu yang di lampu itu dilihat dari intensitas cahaya yang dihasilkan terhadap luasnya nih. Jadi ini O yang ada kayak S-nya itu tadi kan. Biar supaya kalian ingat, buat aja gini ha. Anggap aja nih S, O yang ada S-nya tadi tetapan Boltzmann kan. A-nya di depan biar nggak lupa. T pangkat 4-nya dulu, baru huruf E. Jadi cara ngingatnya gitu ya. Apa jadinya ya kalau dibaca? Sate, Pak. Nah, gitu. Ya, P1. ya Syahidil ini pintar deh. Jadi ini tetapan Boltzmann, O yang kayak S-nya ada cabang ekornya gini kan. Sate gitu. Bisa ya? Oh, dari sini turunannya bisa, dari daya bisa dapat energi kan? Energi, daya dikali waktu kan? Waktu T kecil. Jadi kalau ditanya energi tinggal tambahin aja kan. P tadi apa? Sate ya? Ya, Idil ya? Sate. Pak. T pangkat 4. E kan gitu kan? Tapi karena dia dikali waktu lagi T kecil, jadi apa cara ngingatnya? Satet. Santet lah ingatnya kan? Satet. Nah, jadi habis makan sate kena santet, kira-kira gitu. Ini kalau ngingatnya set aja ya kan, set. Jadi di fisika itu menariknya kalau malas ngapal rumus ya dibuat aja jembatan-jembatan pengingat gini. Set, set pangkat 4, ya kan? Sate, satet gitu deh. Tapi semua ini kesimpulannya apa? Intensitas itu berbanding lurus dengan T pangkat 4. Daya itu berbanding lurus juga dengan T pangkat 4, energi juga berbanding lurus dengan T pangkat 4 gitu. Bisa ya? Karena nanti Bisa. kalau Bapak perjelas T pangkat 4, karena sering soalnya gini aja, coba perhatikan. Bapak karang soalnya dulu ya. Misalnya ada listrik atau lampu ya, dayanya dibilangnya 500 watt. Dengan suhu 27 derajat Celcius gitu kan. Suatu saat aja lah ya Bapak bilang ya. Suhunya dirubah, ini T1 jadi T2. Jadi berapa ya enaknya? 127 ya, cocok ya. Celcius. Apa tadi? Langkah pertama ini harus dirubah ke Kelvin, jadi berapa? 300. Yang ini jadi berapa? 400 ya? 400 loh. Ini kan daya 1. Yang ditanya biasanya berapa dayanya setelah suhunya naik jadi 400 Kelvin atau 127 derajat Celcius. Nanti takutnya ada yang nggak tahu lah. Ini merubahnya tambah 273. Tambah 273. Nah. Jadi tadi kita udah sepakat P itu berbanding lurus dengan T4. Jadi kalau yang ditanya P2 bandingkan aja dengan P1, maka bisa juga T2 banding T1 pangkat 4. Nah, jadi nggak usah pakai lagi rumus-rumus hati tadi kan, bisa langsung membandingkan aja.
Jadi karena yang ditanya P2, P1-nya dikasih tahu 500 sama dengan T2-nya berapa? 400 kan? Per T1 300. Ya udah pangkatkan aja. Boleh Pak, boleh ya kan? Jadi kan pisah ini T pangkat 4 di bawah T pangkat 4 dikurung dulu. Jadi sederhanakan dulu baru di pangkat 4, boleh kayak gitu ya. Berarti jadi 4 per 3 pangkat 4 dikali 500. Nah, gitu ya. 4 pangkat 4 berapa? Berapa, Mri? 2, 4 kali 4, 16. 16 kali 16. Kali 16, 256 ya? Cocok? 256 Pak. 3 pangkat 4. 2 Hanya jelek ya, 81, nggak apa-apa 41 ya. Pak. Kali 500. Berapa itu kira-kira? 256. Coba kalkulatorkan aja ya. 500. 25. Berapa, Mri? Pasti kalkulator nih Pak. 1005 dibulatkan aja ya, 1580 watt. Jadi kalau ditanya si Amri tadi Pak, kenapa T pangkat 4? Ya, hasil faktanya gini. Dari 500 watt akan dinaikkan ke 150 watt. Itu ternyata berbanding dengan ini T pangkat 4-nya tadi. Itu hubungannya ya. Oke, jelas. Radiasi benda hitam pakai hukum siapa tadi? Kita ulang lagi. Stephen Boltzmann ya. Dia menemukan ini aja set berubah jadi sate, akhirnya berubah jadi satet. Oke, sekarang kita yang kedua tadi apa kedua? Boleh nanya, Sir? Boleh, silakan. Sir, itu kan menentukan intensitas benda hitam itu ada simbolnya yang X, Sir. Nilainya itu antara 0 sama 1, Sir. Jadi penentuan kalau dia gak 1, menentukan nilainya itu antaranya itu macam mana, Sir? Biasanya udah ditentukan, ada tabelnya, udah ada ketentuan. Misalnya gini, ada soal kan? Soal lagi ya. Ya, misalnya ada benda, intensitasnya 0,5, udah dikasih tahu di soal. Oh. Dengan suhu, misalnya 27 derajat Celcius. Pertanyaannya berapa intensitasnya? Nah, kalau gitu udah otomatis, walaupun nggak dikasih tahu di soal, kita harus udah tahu ada apa tadi? Tetapan Boltzmann berapa tadi? 5,67 kali 10 pangkat min 8 kan? Ya ditanya intensitas. Ya udah ingat aja set, ya kan? Set pangkat 4. Nah, jadi udah dikasih tahu di soal ya berapa itu? 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali E-nya 0,5 atau setengah kan? Dikali T. T-nya ingat jangan lupa dirubah ke Kelvin, jadi berapa? 300 Pak. Berarti 300 pangkat 4. Nah, gitu aja ya kan? Jadi 5,67 kali 10 pangkat minus 8 kali setengah 3 pangkat 4, 81 tadi ya? 81 kali 10 pangkat 6 Pak. Nah, ini habis kan? Kita kalikan aja ya. Kalikan berapa itu? 1 bagi jeleangkan ya. Memang enaknya pakai kalkulator kalau udah masuk fisika modern nih. Beberapa angka. Tapi kalau sering ngerjakan soal sebenarnya udah tahu arah angkanya berapa nanti. 5,67 kali 81 bagi 2. Lama. 230 lah ya, dibulatkan ya. Ya. Watt per meter kuadrat ya. Meter kuadrat. Oke, bisa ya? Bisa Pak. Siapa tadi yang nanya tadi? E-nya itu dari mana Pak ditentukan ini ya? Tapi kalau di soalnya nggak dikasih tahu dibilangnya aja benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna berarti berapa E-nya? 1 Pak. 1 gitu ya. Oke, bisa ya dipahami ya? Kalau jumpa soal kayak gitu. Nah, sekarang kita pergeseran Y. Cukup nggak nih waktunya? Pergeseran
Langsung aja ya Bapak. Apa yang dilakukan si Wain? Dia melakukan percobaan. Ya, percobaan, intensitas, dan panjang gelombang. Dia amati ini. Suatu besi dipanasin. Ya, awalnya suhunya T1. Kan? Itu bukan grafiknya gini. Nah, bahwa dia menghasilkan nanti di suhu T1 gelombang maksimumnya di sini. Begitu suhunya dinaikkan T2, ternyata panjang gelombangnya makin pendek, bergeser dia. Nah, di sini dia yang maksimum. Ini 1, ini maksimum 2. Dinaikkan lagi suhunya T3. Terus jadi gini dia gelombangnya. Maksimumnya bergeser lagi. Nah, di sini aja buat ya. Begitu dia. Ini langsung berdasarkan hasil percobaan. Makanya percobaannya disebut pergeseran Wien. Tapi ada yang unik gitu dia. Ada konstanta Wien namanya C 2,98. Kalau nggak salah 10 pangkat minus 3 ini ya. Ya kan? Iya, Pak. Ketika dikalikan suhu dengan panjang gelombang maksimumnya, hasilnya C tadi konstan nih. Nggak berubah-berubah. Ya. T1 dikali panjang gelombang 1 hasilnya C selalu. Nanti dikali lagi T2 dengan panjang gelombang 2-nya, C juga sama, nilainya segini selalu. Tapi ada pergeseran yang namanya panjang gelombang jika suhunya dirubah. Nah, itulah yang disebut dengan pergeseran. Jadi ada besi dipanaskan gitu kan. Panjang gelombang ini bisa berubah cahaya tampak dan yang lain-lain ya. Jadi karena dia panas tadi kan dia memancarkan warna gitu atau cahaya yang dilihat oleh mata manusia kan gitu. Nah, ditangkaplah intensitasnya, ditangkaplah dapatlah panjang gelombangnya. Ditemukan suhu yang dihasilkan dengan data ini gitu. Makanya yang disebut dengan pergeseran gitu. Nah, contoh soalnya biasa gini aja ya. Nggak banyak-banyak ya kan. Example. Ada cahaya dengan panjang gelombang katakan aja lah 500 nanometer. Ini udah kecil kali ya. Nano itu berapa? 10 pangkat min 9. 9, Pak. Berapa itu coba? 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kecil ya. Yang bisa dilihat manusia itu di panjang gelombang berapa? Kalau Bapak nggak salah 500 sampai 700 nanometer. Ini yang bisa kita lihat. Terlalu kecil nggak bisa kita lihat lagi. Itu contohnya gelombang radio, ya kan, gelombang televisi kan nggak pernah kita lihat kan, lewat di depan kita. Walaupun kita lagi dengerin radio kan nggak ada kan. Dan terlalu tinggi pun nggak bisa terlihat kita. Gitu. Contohnya gelombang internet ini yang segala macam bisa kita gunakan ini nggak bisa kita lihat. Jadi yang bisa dilihat manusia itu di antara 500 sampai 700 nanometer. Itulah gelombang warna tadi, merah, kuning, ya paling tinggi merah. Nah, makin kecil panjang gelombangnya warnanya berubah. Paling kecil nanti itu kalau nggak salah ungu. Nah. Tapi suhunya panas ya, makin kecil panjang gelombangnya. Tadi hanya bergeser, suhunya makin panas. Makanya kompor yang bagus itu warnanya bukan warna merah lagi kan. Ya, ini makin turun ada biru, bahkan ada yang ungu, jadi cepat masak dia. Nah, yang biasanya ditanya kalau dikasih tahu panjang gelombangnya berapa suhunya. Nah, gitu. Jadi dengan mendeteksi suhu kita bisa tahu ini panjang gelombangnya siapa gitu. Nah, ini bisa. Caranya gimana tadi? Panjang gelombang dikali suhu C kan gitu. Berarti suhu sama dengan C per panjang gelombang maksimumnya. C-nya berapa tadi? 2,98 kali 10 pangkat minus 3 per 5 kali 10 pangkat minus 7. Naik ke atas ya kan? Ini berapa ini? 2,98. Kira-kira 0,6 lah ya, Bapak mudahkan aja lah ya. Ini positif jadinya 7 dikurang 3, 10 pangkat 4. Kalau kita cantikkan jadi berapa tuh? 6000 Kelvin ya. 6000 Kelvin. Berarti pada suhu 6000 Kelvin, warna nampak yang dihasilkan adalah kira-kira ungu kan gitu ya. Paling kecil tadi 500 nanometer ungu. Ini yang paling sanggup dilihat manusia gitu, kira-kira gitu. Jadi suhu ini bisa mendeteksi
dia gelombang apa sih? Kalau kita kemarin belajar gelombang elektromagnetik kan ada banyak tuh gelombang, ya kan? Ada banyak, ada cahaya tampak, ada sinar gamma di bawahnya lagi kan, sinar gamma, apa lagi? Sinar X. Ini kan yang nggak nampak semua, sama yang tinggi gitu kan. Nah, yang tampak itu kecil aja segini, antara 500 sampai 700 nanometer. Ya, kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bisa semua ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Siapa itu? Aidil. Topik, Pak. Taufik. Nah, silakan Taufik. Itu, Pak, semua benda punya harga emisivitas, Pak? Atau cuman benda-benda yang konduktor aja, Pak? Semua benda punya? Harga emisivitas atau tidak, Pak? Ada, semuanya ada. Tapi ada benda yang isolator, Pak. Iya, tetap itu kan bisa menyerap panas juga kan. Cuman dia kan nanti itu masuk ke fisika apanya lagi, fisika zat padatnya. Mampu nggak dia nahan panas sampai sekian suhunya? Misalnya plastik, dia kan bisa menyerap panas, tapi suhu 600 Kelvin sanggup nggak dia nerimanya? Nah, kan gitu. Jadi dia berubah bentuk kan. Tapi kalau logam tadi besi, dia mungkin masih berbentuk logam, tapi dia memancarkan cahaya gitu, terlalu panas. Ya, Pik ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Semua benda itu punya emisivitas. Ya, baju yang kita pakai ini juga ada emisivitas, bisa nyerap panas gitu. Coba kalau dari suhunya udah sampai ratusan ribu, tahan nggak bajunya ini? Mungkin udah gosong kan gitu. Tapi Makasih, ada Pak. benda-benda yang tahan dengan suhu-suhu tinggi gitu deh kayaknya. Batu itu lebih tahan panas tuh. Makanya di Al-Qur'an kan api neraka itu bahan dasarnya apa? Batu, bukan logam kan? Coba baca lagi Al-Qur'an. Jadi bahan bakar utama api neraka itu batu. Artinya batu itu ternyata setelah dilakukan penelitian, batu itu bisa tahan sampai jutaan suhu Kelvin. Nah, bayangkan. Berarti kalau batu dipanasin terus, misalnya batu bata atau batu kerikil ya, coba panasin terus. Itu kan nggak gosong-gosong, tapi dia bisa tahan sampai jutaan. Makanya di neraka nanti yang jadi bahan dasar batu, bayangkan itu berarti panasnya berapa kalau batu menjadi bahan dasar. Batu itu nggak berubah-ubah bentuknya. Ya, topik ya. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, thank you. Semoga nanti bisa ngerjain kuisnya di psikologi ya. Bapak akhiri sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan sama Ibu Rida ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.